semangat? Saya akan melanjutkan materi tentang benua Afrika. Jadi kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Asia, kemudian Amerika, Eropa. Sekarang kita membahas tentang benua Afrika. Benua Afrika juga mendapatkan sebutan ataupun julukan seperti benua Eropa dan benua Amerika. Yaitu untuk benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Mengapa bisa disebut dengan benua hitam? Anak-anak mungkin bisa menjawab? Ya, benar, Andi benar. Mungkin dia yang mendengar, ya. Karena sebagian besar penduduknya berkulit ya hitam. Itulah yang disebut dengan sebutan benua hitam. Benua hitam atau kulit hitam itu disebut dengan bahasa suku bangsa disebut dengan Negroid, yaitu ras Negro. Anak-anak, kita kembali ke materi pelajaran. Untuk benua Afrika merupakan benua yang terbesar ketiga di dunia, ya, dengan luas wilayah kurang lebih 30.290.000 km persegi. Saya ulang lagi, 30.290.000 km persegi. Di benua Afrika itu juga memiliki beberapa fenomena-fenomena alam yang sangat terkenal di dunia, seperti benua-benua sebelumnya. Untuk di benua Afrika, di sana terdapat Gunung Kilimanjaro. Ya, Gunung Kilimanjaro adalah gunung yang menjadi tantangan ekstrim bagi para pecinta alam mendaki gunung, karena gunung ini memiliki tingkat keterjalan sampai hampir 90 derajat, ya, dalam kemiringan layarnya. Kemudian berapa ketinggian dari puncak Gunung Kilimanjaro? Yaitu sekitar 5.895 meter di atas permukaan air laut. Ya. Jadi hampir sekitar 6 km naik dari permukaan tanah. Kemudian selain Gunung Kilimanjaro, di sana terdapat daerah yang di bawah permukaan air laut, yaitu di Danau Asal. Danau Asal adalah danau yang terletak di negara Djibouti. Berapa kedalaman dari danau ini? Berada di 158 meter di bawah permukaan air laut. Ya, jadi kalau gunung tadi di atas permukaan, tapi kalau danau berada di bawah permukaan air laut. Kemudian yang tidak kalah terkenalnya fenomena alam atau bentang alam yang sangat terkenal di benua Afrika yaitu adalah Sungai Nil, yang notabene merupakan sungai terpanjang di dunia. Ya, kalau di Solo kita ada Bengawan Solo, ya toh, yang mungkin setiap hari anak-anak bisa melihat, tapi kalau di Afrika terdapat Sungai Nil yang panjangnya kurang lebih, jadi kalau untuk ukuran baik itu ketinggian, baik itu kedalaman ataupun itu luas wilayah, biasakan anak-anak menggunakan kata kurang lebih, karena untuk kedalaman ataupun ketinggian itu memiliki hal yang bisa mengakibatkan perubahan. Sungai Nil kurang lebih panjangnya 6.650 km. Jadi panjangnya sungai itu membentang sejauh 6.650 km. Ya, sangat panjang sekali. Ya, ini hampir membentang di benua Afrika karena panjangnya hampir 7.000 km kurang lebihnya, ya. Kemudian setelah bentang-bentang alam yang kita pelajari, sekarang kita masuk kepada batas ataupun geografis, ya. Batas geografis ataupun batas wilayah secara nyata. Untuk batas wilayah dari benua Afrika, di sebelah utara, jadi Afrika di bagian utara itu berbatasan dengan Laut Tengah. Kemudian di sebelah selatan, jadi kalau kita tadi membahas di sebelah utaranya, sekarang membahas di bagian
selatannya, yaitu di Samudra Hindia. Samudra Hindia, dulu peta selalu menuliskan Samudra Indonesia, ya, tetapi sekarang untuk konvensional universal diganti menggunakan Samudra Hindia. Kemudian batas sebelah timur dari Afrika, jadi tadi di sebelah selatan, sekarang di sebelah timurnya, itu juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ada yang pernah ke Samudra Hindia? Ayo, siapa yang pernah ke Samudra Hindia? Belum pernah. Samudra Hindia itu anak-anak pernah ke sana, tetapi di bagian yang berbatasan langsung dengan daratan yang disebut dengan pantai. Pernah ke Parangtritis? Nah, katanya tadi belum pernah ke Samudra Hindia. Jadi Parangtritis adalah bagian dari Samudra Hindia. Jadi pantai itu adalah daerah yang diukur 0 sampai 200 meter dari garis pantai dan batas terluar daratan. Itu disebut dengan pantai, ya. Anak-anak tolong diingat. Jadi kalau kalian main ke Parangtritis, itu berarti kalian secara otomatis masuk dalam bagian Samudra Hindia. Kemudian setelah kita masuk pada batas atau letak geografis, kita lanjutkan ke letak astronomis. Astronomis kita tahu apa kemarin di pertemuan berikutnya atau sebelumnya. Ya, letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, tidak rugi saya kemarin menerangkan, anak-anak sudah tahu semuanya. Berapa letak astronomisnya? Benua Afrika, ayo, ada yang tahu? Ya, saya perjelas ya. 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Artinya bagaimana? Dilihat dari astronomis ini, berarti sebagian besar wilayah benua Afrika berada pada daerah iklim tropis, atau dalam bahasa kita iklim panas. Sehingga tidak heran kalau di daerah sana kebetulan suku bangsanya, rasnya berkulit hitam, karena biasanya beberapa negara itu waktu siang lebih lama dibandingkan waktu malam. Sehingga di bulan puasa atau Ramadan biasanya saudara-saudara kita yang muslim di Afrika itu mereka menahan laparnya dan dahaganya itu lebih lama, karena waktu siangnya lebih lama, bisa mencapai 19 jam. Ya, kalau kita aja sudah sampai maghrib, sudah lihat kulkas dan meja makan. Kita lanjutkan. Kemudian Afrika itu terbagi menjadi 5 bagian, ya. Yang pertama, Afrika Utara. Afrika Utara, negara-negara ini sebenarnya masih satu rumpun dengan negara-negara yang berada di Timur Tengah atau Arab. Ada negara Aljazair, kemudian ada Maroko, ada negara Mesir, Libya, Tunisia, dan Sahara Barat. Itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Afrika Utara. Kemudian berikutnya adalah kawasan Afrika Timur. Kawasan Afrika Timur di situ identik dengan, mohon maaf ya, negara-negara yang miskin atau negara-negara yang sangat-sangat miskin atau terbelakang dari dunia. Karena apa? Negara-negara ini dihuni oleh negara-negara yang banyak penyakit dan juga banyak kekurangan secara material. Contoh negaranya Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, dan Djibouti yang tadi saya sebut dalam
daerah atau dataran terendah di benua Afrika, yaitu di Danau Asal tadi ya. Di depan tadi sudah saya singgung tentang negara Djibouti. Kemudian kawasan berikutnya adalah kawasan Afrika Barat. Afrika Barat berarti adalah negara-negara yang berada di benua Afrika di bagian barat, atau kalau kita melihat berarti di sebelah kiri dari peta yang kita lihat. Negara mana saja yang tergabung dalam Afrika Barat? Ada Liberia, kemudian ada Mali, ada Ghana, kemudian ada Burkina Faso, dan ada Gambia. Ya, anak-anak, dari nama-nama negara di Afrika Barat ada yang pernah mendengar? Belum ada, karena memang benar di benua Afrika itu kebanyakan negara-negara miskin sehingga kurang begitu dikenal di dunia internasional. Kemudian Afrika Tengah. Afrika Tengah ada negara Angola, kemudian Kamerun, Kongo, Afrika Tengah, dan negara Chad. Sebagian tadi sudah saya sampaikan bahwa Afrika Tengah itu mungkin di sana ada salah satu negara yang terkenal dalam bidang olahraga, misalnya Kamerun ya, menyumbangkan banyak atlet-atlet dunia. Dan yang terakhir Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah kawasan di benua Afrika yang mungkin paling maju dibandingkan kawasan lainnya, karena di sana terdapat Republik Afrika Selatan, kemudian ada Swaziland, Botswana, Namibia atau Nambia, dan Lesotho. Demikian anak-anak bahasan kita materi tentang benua Afrika. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kalau sudah tidak ada, anak-anak tugas di rumah mencari materi, kemudian dibuat clipping tentang benua-benua di Afrika. Dan pengumpulan tugasnya pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Terima kasih, pertemuan saya akhir sekian.